Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Novel Hanin Humairo. Kita teruskan lagi novel yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku. Cerita kali ini akan dituturkan dari sudut pandang Rida. "Loh Pak, tumben belum merapi?" Tanyaku pagi di mana Mas Adnan ternyata tengah menyimpan rencana mengatakan hal yang tak pernah kusangka. Ia tak menjawab pertanyaanku, hanya memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu mataku terbelalak saat tiba-tiba ia berlutut. "Aku minta maaf karena telah mengkhianati kesucian cinta kita. Aku telah menjalin hubungan dengan wanita lain, namanya Ella." Mataku yang terbelalak makin melebar, mulutku juga ikut terbuka. Antara percaya dan tidak kurespon ucapannya. "Pah, jangan bercanda ah, atau papa mau bikin kejutan spesial nih. Bentar-bentar, sekarang hari apa ya? Walah, ulang tahun pernikahan bukan. Hari lahir juga enggak. Awal ketemuan, bukan ah." Mas Adnan menunduk. Ia lalu meletakkan dua tangan di atas lantai. Dalam posisi demikian ia pun bicara. "Hubungan kami sudah terjalin 1 tahun dan sekarang keluarga Ella mendesakku untuk menikah dengannya. Kalau tidak hubungan kami harus berakhir dan aku tidak sanggup mengakhiri hubungan itu. Maafkan aku, Mah. Aku memang jahat, bodoh dan tolol." Aku mundur 2 langkah setelah yakin bahwa ucapannya serius. Kugelengkan kepala berkali-kali untuk menolak realita yang baru saja terjadi. Lalu aku membalikkan badan dan berlari menuju kamar. Setelah ucapan laknat itu, kami pun seharian tak saling bicara. Hening, seolah jiwaku sedang menuju lorong kesunyian. "Mah, ini surat panggilan untuk sidang perceraian kita. Kau boleh tak datang? Maaf, aku terpaksa melakukan ini padamu. Kau boleh membenciku, boleh marah selamanya," ucap Mas Adnan setelah seminggu kami tak bertegur sapa. Meski begitu, aku tetap menyiapkan makanan dan pakaian kerjanya seperti biasa. Hanya saja mulut ini selaras dengan hati, sakit. Kupandangi surat panggilan sidang pertama dari pengadilan agama. Ternyata ia benar-benar mengajukan gugatan cerai. Berarti tekadnya mengakhiri tali pernikahan kami sudah bulat. Aku meletakkan surat itu di atas meja, lalu pergi meninggalkan Mas Adnan yang masih duduk di sofa. Aku ingin masuk ke kamar untuk menangis di sana. Air mata ini tak boleh menetes di hadapannya. Hidupku saat ini telah berada di titik terendah. Tak ada hujan, tak ada angin. Tali pernikahan ini diputus. Apakah salah dan dosaku hingga setega ini Mas Adnan padaku? Sesampainya di kamarku, pastikan pintu ini rapat terkunci. Aku tak ingin Mas Adnan masuk dan melihat istrinya ini lemah dan terpuruk. Biar kutumpahkan kepedihan ini dalam kesendirian. Mas Adnan tak perlu bersorak atas apa yang terjadi padaku. Dia hanya boleh tahu Rida setegar batu karang. Aku hanya perlu waktu untuk memahami mengapa ini terjadi, lalu membimbing rasa agar sanggup menerimanya. Kelak di kemudian hari menjadi terbiasa. Lamunanku akan masa lalu berakhir saat terdengar dering panggilan dari dalam tas selempang. Ternyata dari Yanti, teman yang akan memberi tampungan tempat tinggal sementara. "Masih di mana?" tanyanya. "Dekat jalan Taman Safari," jawabku. Dengan memakai headset mini, aku bisa bicara tanpa harus memegang ponsel. "Ok, nanti kira-kira 20 menit lagi aku tunggu di depan restoran De Lazato ya." Aku kembali melajukan mobil dengan kecepatan sedang di jalan menuju puncak Cipanas. Untunglah Azkia tertidur. Azka pun sudah ngantuk berat sepertinya. Namun bocah lelaki ini masih antusias melihat pemandangan hijau yang mulai tampak di sepanjang perjalanan. Sesampainya di depan restoran De Lezato, Yanti menghampiri mobilku. Ia sudah tahu dari nomor, warna, dan jenis kendaraan ini. Yanti mengatakan aku tak perlu turun, cukup ikuti motornya saja dari arah belakang. Aku pun melakukan hal yang diperintahkan. Kami sampai di sebuah bangunan sederhana, tapi rapi dan asri. Ada 2 kamar di dalamnya hingga bisa salah satunya dipakai olehku. "Ayo masuk," ajak Yanti saat kami sudah ada di depan pintu. Sahabat sejak SMU hingga kini. Meski kami terpisah jarak yang cukup jauh, hubungan tetap terjalin via online.
Janda beranak satu itu membuka pintu lebar. Ia lalu memanggil seseorang untuk membantu membawa barang-barangku yang ada di mobil. Yanti langsung membawaku ke salah satu kamar sebab melihat Azkia tertidur di pangkuan. Sementara Azka mengikuti sambil memegangi pakaian bagian bawahku. Ia tak mau saat Yanti akan menuntunnya. "Maaf ya, kamarnya nggak besar," ucap Yanti. Wanita yang nasibnya sama denganku, diceraikan tanpa kesalahan yang jelas. Mantan suaminya tergoda pelakor dan dengan tega melepasnya demi wanita jalang itu. "Aku berterima kasih banget, Yan. Dikasih tumpangan sebelum dapat kontrakan. Kalau nggak ada kamu, aku bingung harus kemana dulu," jawabku setelah membaringkan Azkia di atas ranjang. Syukurlah batita ini tak terusik oleh perubahan gerakan tanganku. Yanti merangkul pundakku, lalu kami duduk di tepi ranjang. Aku meraih Azka dan mendudukkannya di pangkuan. Perlahan-lahan anak ini pun memejamkan mata. Ia pastilah sangat kelelahan sebab telah menempuh perjalanan sekitar 3 jam. Aku ada di Bogor sekarang, tepatnya di daerah Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor. Suhu di sini sangat jauh berbeda dengan Jakarta, bahkan menurutku serasa masuk kulkas. Hanya pada Yanti aku berani menceritakan petaka rumah tangga yang terjadi. Ketika mendengar keputusanku untuk pergi setelah perceraian, ia menawarkan bantuan, katanya tinggal saja di sini. Aku menolak menetap di rumahnya dalam waktu lama sebab tak enak kalau harus merepotkan. Aku hanya minta ditampung sementara, belum dapat tempat tinggal. Paling lama seminggu lah. Biaya mengontrak rumah sudah aku persiapkan. Begitupun biaya untuk beli perabotan primer. Makan untuk beberapa bulan juga sepertinya akan cukup. Uang yang diberikan Mas Adnan selepas sidang perceraian bisa membantuku membiayai itu semua. Dia bilang itu untuk nafkah anak-anak selama setahun. Katanya takut tak bisa menunaikan rutin kalau tidak diberikan sekalian. Dan memang benar ia tak pernah datang menjenguk anaknya sejak sidang keputusan. Artinya uang tersebut dianggap sebagai tebusan kebebasan. Lelaki itu jadi tak perlu lagi memikirkan kami. Toh sudah diberi uang. Mas Adnan seolah lupa bahwa anak selamanya adalah anak. Kewajiban ayah itu bukan hanya memberi uang. Ia punya tanggung jawab besar mendidik dan melimpahkan kasih sayang pada darah dagingnya. Baik buruknya anak bergantung becus tidaknya seorang lelaki menjalankan kemudi rumah tangga. Azka sampai detik ini pun masih bertanya kenapa papa tak pulang-pulang. Saat di pintu rumah dulu, kadang berdiri di teras cukup lama. Kalau ditanya mengapa ada di sana, katanya sedang menunggu papa. Malang nian nasib bocah kecil itu dilupakan oleh ayah kandungnya sendiri. Untuk biaya ke depan rencananya aku akan menjual mobil. Sebagian dapat dibelikan motor, sisanya untuk modal usaha. Pakaian tak perlu beli sebab sebagian besar yang ada di lemari sudah kubawa ke sini. Paling hanya sedikit baju yang disisakan di sana sebab sudah penuh bawaannya. Sebagian mainan mahal Azka dan Azkia pun kubawa. Tujuannya agar tak perlu beli lagi biar bisa hemat pengeluaran. Urusan uang sepertinya aku bisa tenang beberapa bulan ke depan. Yang harus jadi fokus utamaku saat ini adalah mengobati luka hatiku dan anak-anak. Belajar menerima kenyataan dan hidup dalam lembaran baru. Tanpa Mas Adnan tentu saja. Aku sudah menemukan rumah kontrakan tak jauh dari rumah Yanti. Masih satu RW tapi beda RT. Tempatnya juga cukup ramai sesuai keinginanku. Kriteria rumah yang kuinginkan adalah ada di lingkungan ramai. Aku tak mau daerah sepi, sebab kami hidup tanpa lelaki dewasa. Itu sebagai bentuk penjagaan keamanan. Kalau butuh apa-apa, kamu bilang saja ya sama aku, jangan sungkan ya, ucap Yanti sesaat sebelum pulang dari rumah baruku. Makasih ya Yan, maaf kami selalu merepotkan, sahutku pada wanita berkerudung warna marun itu. Rida, Rida, kamu tuh gak berubah ya, selalu bilang makasih dan merasa diri merepotkan. Dasar kamu tuh emang baik, aku heran sama si Adnan sampai tega buang kamu demi cewek gamblung kayak gitu. Nama yang diucapkan Yanti menimbulkan cubitan kecil di hati. Aku belum bisa lepas seutuhnya dari kesedihan akibat pengkhianatan. Meski hanya menyebut selintas, akan menimbulkan reaksi besar di diri ini. Lintasan kepahitan demi kepahitan pun hadir kembali. Setelah seminggu ada di sini, aku baru sadar kalau di tempat ini banyak berdiri villa, katanya yang punya kebanyakan orang Jakarta. Juga banyak hotel kecil tempat wisatawan menghabiskan liburan.
Mendengar itu, muncul kekhawatiran akan kemungkinan berliburnya Mas Adnan ke daerah ini. Dipikir kawasan ini memang pas untuk bulan madu atau sekadar refreshing untuk melepas kepenatan selama bekerja. Bagi ini, aku membawa anak-anak jalan menyusuri perkebunan teh. Aktivitas ini selain menyenangkan, juga dapat menyehatkan sebab kami bisa menghirup udara segar. Ayo lempar bolanya dedek, perintah Azka pada adiknya yang masih memeluk bola plastik kesayangan. Enggak, jawab Azkia. Ia malah berlari ke arahku untuk menghindari kejaran kakaknya. Karena tempat ini konturnya tak rata, kaki mungil Azkia tak dapat seimbang berlari. Ia pun terantuk aspal yang agak tinggi dari yang lainnya. Aku berlari menyongsong tubuh yang hendak meluncur. Azkia dapat kuselamatkan, tapi bolanya menggelinding. Terang saja ia berteriak, "Boa, kakak jangan ambil, biar mama saja," cegahku pada Azka yang hendak turun mengambil bolanya. Anak itu menghentikan niatnya dan berlari ke arahku. "Boa," jerit Azkia. "Adik sama kakak dulu ya, mama mau ambil bolanya." Setelah Azkia mengangguk, aku melepas pelukan sebab akan bersiap mengambil bola tersebut. Namun niatku berdiri urung tatkala ada satu suara lelaki yang terdengar kemudian. "Jangan menangis lagi, ini bolanya sayang."